Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan Laboratorium Statistik Industri tahun 2023. Selamat datang di modul 3 yaitu uji ANOVA. Di sini akan ada sedikit penjelasan tentang apa itu uji ANOVA dan pengaplikasian software pada Minitab. Yang pertama ada tujuan praktikum, yaitu praktikan dapat memahami penerapan one way ANOVA dan two way ANOVA dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, praktikan dapat memahami apakah terdapat perbedaan signifikan dari dua atau lebih kelompok data. Yang ketiga, praktikan mampu menyelesaikan studi kasus one way ANOVA dan two way ANOVA menggunakan software Minitab. Selanjutnya, apa sih ANOVA? ANOVA adalah metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen atau skala metrik dengan satu atau lebih variabel independen atau skala non-metrik yang dikategorikal dengan kategori lebih dari dua. Hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen disebut dengan one-way ANOVA. Pada kasus satu variabel dependen metrik dan dua atau tiga variabel independen disebut dengan two-way ANOVA atau three-way ANOVA. Selanjutnya, one-way ANOVA. One-way ANOVA atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANOVA satu faktor adalah perkembangan dari uji T2 sampel atau two sample t-test yang sebelumnya sudah kalian dapatkan pada modul sebelumnya. Untuk membandingkan rataan di mana terdapat lebih dari dua kategori. Secara sederhana, ingin membandingkan apakah terdapat perbedaan respon dari kategori yang berbeda, lebih dari dua kategori. Selanjutnya, pada one way ANOVA ini terdapat asumsi. Yang pertama yaitu kenormalan. Setiap nilai dalam sampel berasal dari distribusi yang normal, sehingga distribusi skor sampel dalam kelompok pun hendaknya normal. Kenormalan dapat diatasi dengan memperbanyak sampel dalam kelompok, sehingga semakin banyak sampel, distribusinya akan mendekati normal. Selanjutnya ada kesamaan variansi, di mana masing-masing kelompok hendaknya berasal dari populasi yang mempunyai variansi yang sama. Untuk sampel yang sama pada setiap kelompok, kesamaan variansi dapat diabaikan. Tetapi, jika banyaknya sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Dan yang terakhir ada pengamatan bebas. Sampel yang diambil hendaknya secara acak, sehingga setiap pengamatan tersebut, informasi tersebut bebas. Asumsi ini merupakan asumsi yang tidak bisa ditawar lagi, karena dengan tidak terpenuhnya asumsi ini, maka uji one way ANOVA tidak dapat dilakukan. Nah, setelah itu ada two way ANOVA, di mana two way ANOVA ini atau sering disebut dengan ANOVA dua arah, mempunyai prinsip yang sama dengan one way ANOVA. Yang membedakannya adalah jumlah faktor yang dilibatkan, di mana ada ANOVA satu arah hanya menggunakan satu faktor. Sedangkan pada two way ANOVA atau ANOVA dua arah terdiri dari dua faktor. Asumsi yang berlaku pada two way ANOVA ini adalah setiap skor dalam kelompok sel hendaknya homogen. Skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Nah, di sini ada jenis dari two way ANOVA. Yang pertama yaitu ANOVA dengan interaksi dan ANOVA tanpa interaksi. Di mana two way ANOVA dengan interaksi adalah ANOVA dua arah model acak yang berupa pengujiannya itu hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dengan adanya interaksi antara kedua faktor. Sedangkan two way ANOVA tanpa interaksi adalah ANOVA dua arah yang pengujian hipotesisnya beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara keduanya itu ditiadakan. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat membandingkan beberapa rata-rata yang berasal dari beberapa kategori atau kelompok untuk satu variansi perlakuan. Nah, di sini selanjutnya ada pengaplikasian software. Nah, sebelum kita masuk pada software Minitab-nya, di sini ada studi kasus dari uji one way ANOVA, yaitu suatu kelompok peneliti akan meneliti tingkat kepuasan konsumen tentang produk di PT Unilever berdasarkan jenis produk perawatan pribadi, yaitu Dove, Vaseline, dan Clear. Data yang diperoleh dari responden menggunakan kuesioner pada masyarakat umum, dan datanya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 15 data dengan produknya yaitu Dove, Vaseline, dan Clear. Untuk pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata-rata
yang nyata pada tingkat kepuasan konsumen terhadap tiga produk perawatan pribadi pada Unilever. Berikutnya kita akan masuk di software Minitab-nya. Selanjutnya kita masuk di software Minitab-nya. Eh, Data yang ada pada modul ini kalian copy aja langsung kalian masukin datanya seperti ini. Di sini ada produk yang pertama yaitu Dove, produk yang kedua yaitu Vaseline, dan produk yang ketiga yaitu Clear. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke One Way ANOVA-nya, kita urutkan dulu data-data ini agar bisa didetek oleh Minitab-nya. Dengan cara yang pertama, klik data, setelah itu pilih yang stuck, pilih kolom. Nah, di sini keluar stack of column-nya. Kita pilih yang column of current worksheet agar bisa kita klasifikasikan dulu. Jadi di sini untuk soalnya yaitu tingkat kepuasan konsumen. Jadi kita tulis saja tingkat kepuasan. Nah, untuk store subscript in-nya, ini itu karena tiga data ini termasuk produk pribadi atau produk sabun, jadi ditulis saja di sini sabun untuk klasifikasinya. Nah, jika sudah seperti ini, yang atas kita pilih ketiganya dulu. Ini select. Satu kita pilih, oke. Nah, akan keluar seperti ini. Di kolom C4 dan C5 akan keluar seperti ini. Ini datanya sudah urut. Nah, baru kita bisa mengujinya dengan One Way ANOVA. Caranya klik Start, lalu kita pilih ANOVA, pilih One Way. Nah, akan keluar seperti ini. Untuk yang atas ini kita ganti response data are in a separate column for each factor level. Kita pilih di sini responnya yaitu dari C1 sampai C3 saja. Karena data yang termasuk yaitu C1, C2, dan C3. Kita pilih select, lalu kita pilih OK. Nah, akan keluar interval plotnya seperti ini. Ini tidak usah kalian masukkan di jurnal nanti. Kita minimize aja. Nah, ini yang akan kalian analisis pada jurnal yang ada. Di sini ada output dari One Way ANOVA-nya. Nah, ini ada analysis of variance. Di sini keluar F-value dan P-value, di mana F-value ini adalah F hitung dan P-value ini adalah P hitung. Jadi nanti untuk analisis jurnalnya, kalian tinggal lihat saja pada parameter yang sudah diberikan. Jadi untuk parameternya, di sini untuk F hitungnya, jika lebih kecil daripada F tabelnya, maka H0 diterima. Jika F value-nya lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Untuk mengetahui F tabel, kita perlu mengetahui adanya DF pembilang dan DF penyebutnya. DF pembilangnya itu rumusnya adalah K-1, di mana K adalah konstanta atau eh, banyaknya produk. Di sini ada tiga produk dari Dove, Vaseline, dan Clear. Jadi K-nya itu 3 dikurangi 1. Untuk DF pembilangnya berarti ada 2. Untuk DF penyebutnya, yaitu rumusnya N-K. N itu jumlah datanya. Jadi jumlah datanya di sini ada 15 data, dikalikan 3 produk jadi ada 45 data, dikurangi K-nya tadi 3 berarti DF penyebutnya ada 42. Setelah itu kalian cari di mana DF dan DF pembilang dan DF penyebut tersebut dalam tabel F. Nah, untuk analisis p-value-nya, yaitu p-value jika lebih dari 0,05, maka artinya H0-nya diterima. Jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, setelah uji one way ANOVA, di sini juga ada uji two way ANOVA, yaitu dengan studi kasus seorang petani jagung memiliki tiga jenis bibit jagung, yaitu B1,
B2 dan B3 yang masing-masing ditanam pada 6 areal yang identik dan digunakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk P1 dan pupuk P2. Setelah panen hasil produksi jagung dalam kuintal, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada dua pupuk dan tiga jenis bibit. Untuk pertanyaannya, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil produksi oleh faktor jenis bibit, jenis pupuk, serta interaksi antara kedua faktor, yaitu jenis bibit dengan jenis pupuk. Nah, selanjutnya kita akan masuk di pengaplikasian software Minitab-nya. Oke, selanjutnya kita masuk di pengujian TW ANOVA. Untuk penginputan data pada TW ANOVA ini, penginputannya sesuai dengan jenis dan bibitnya. Jadi seperti ini. Untuk penginputannya, kita inputkan dulu jenis P1-nya dulu dan B1-nya dulu. Angkanya kan 3, jadi kita masukkan di Minitab-nya seperti ini. Jenis pupuk 1 dengan jenis bibit 1, angka penjualannya 3. Pupuk 1 dengan bibit 1, 5. Pupuk 1 dengan bibit 1, 4. Jadi kita inputkan dulu untuk 3 data di P1 dan B1. Selanjutnya baru diinputkan dari jenis pupuk 1 ke jenis bibit yang kedua, 3 data ini. Jadi untuk total datanya sesuai dengan soal yang ada di sini itu 18 data. Seperti ini. Nah, setelah kalian sudah inputkan semua, kita akan ujinya dengan klik Start. Lalu kita pilih ANOVA, kita pilih General Linear Model. Nah, untuk pengujian two-way ANOVA ini kita gunakan two-way ANOVA yang dengan interaksi. Jadi kita untuk responnya kita pilih tingkat penjualan, yaitu dia berupa angka. Lalu untuk faktornya kita pilih yang jenisnya, yaitu jenis pupuk dengan jenis bibit. Kita select, lalu kita pilih model. Nah, karena kita menggunakan jenis interaksi, jadi untuk terms in modelnya kita tambahi, kita blok dulu jenis pupuk dengan jenis bibitnya, lalu kita pilih ads. Nah, kenapa kita pilih ads? Karena untuk menambahkan jenis hubungan atau interaksi antara jenis pupuk dengan jenis bibitnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kalian pilih seperti itu, kita masuk ke graph. Langsung saja pilih yang 4-in-1. Jadi untuk grafik-grafiknya nanti akan keluar semua. Kita pilih OK, lalu kita pilih, di confidence levelnya ada di 95. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar residual plots-nya. Jadi untuk data normalnya ada histogramnya dan ada versus order versus fits-nya. Ini tidak perlu kalian SS dan tidak perlu kalian masukkan ke jurnal. Langsung saja kita analisis dari hasil general linear modelnya, yaitu di analisis variance. Di sini ada F-value dan P-value. Kalian analisis seperti sebelumnya dengan parameter yang sudah ditentukan. Oke, sekian pengaplikasian software di modul 3 ini. Untuk pegangan jurnal akan diberikan pada saat lab berlangsung. Nah, sebelum kalian menuju lab di modul 3 ini, terdapat tugas pendahuluan, yaitu mereview jurnal yang berkaitan dengan modul. Boleh one way ANOVA, boleh two way ANOVA. Ditulis tangan minimal 2 halaman folio menggunakan ballpoint biru, dan jurnal yang dipakai tidak boleh sama antar satu sesi. Jadi nanti akan disediakan spreadsheet untuk kalian menulis jurnalnya masing-masing. Dikumpulkan di Gform 2pen seperti biasa, H+2 setelah penayangan video pembelajaran ini. Jadi di hari Minggu, jam 9. Untuk format namanya yaitu 2penx_npm singkat saja, underscore nama lengkap, dan underscore sesi.
Nah, sekian yang dapat saya paparkan pada modul 3 ini. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada saat lab berlangsung. Dan sampai jumpa di Laboratorium Statistik Industri tahun 2023.